Serangan tiba-tiba oleh 4 orang bersenjata dan dikatakan telah ditangkap 11 orang dalam sebuah acara konser di Crocus City Hall di pinggiran sisi barat kota Moskow, yang dimana tak lama setelah kejadian kelompok teroris ISIS menyatakan diri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Dalam kabar terakhir, 143 orang tewas yang dieksekusi secara brutal oleh gerombolan bersenjata yang mengenakan pakaian kamuflase melepaskan tembakan senapan otomatis ke arah penonton yang berada di Crocus City Hall yang akan menampilkan super grup musik lawas zaman Soviet. Para korban dan yang terluka karena luka tembak dan yang lainnya adalah akibat kebakaran besar yang terjadi di kompleks tersebut. Data intelijen mengatakan orang-orang bersenjata itu menyalakan api menggunakan bensin dari tabung yang mereka bawa di ransel. Beberapa jam setelah kejadian, Dinas Keamanan FSB mengatakan teroris ditangkap saat menuju perbatasan Ukraina dengan menggunakan mobil. FSB menuding para pelaku memiliki kontak di Ukraina. Saat ini para terduga pelaku ditahan di kota Moskow. Ukraina menyangkal tuduhan tersebut. Asisten pribadi Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan tudingan Moskow tidak masuk akal, namun itulah perang. Tidak ada berita yang benar, tergantung dari siapa yang mengatakannya dan kepentingannya untuk apa. Misalnya, ada ISIS yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dalam sebuah pernyataan yang diposting di saluran afiliasinya di media sosial. Apa benar begitu? Hal ini bisa saja berita hoax yang disebar pihak Ukraina atau pihak Barat, lawannya Putin. Kita terus harus analisa. Yang hebatnya lagi, ISIS mengklaim anggotanya yang menyerang kerumunan orang di pinggiran Moskow tersebut telah mundur ke pangkalan mereka dan mereka semua selamat. Sedangkan yang ditangkap oleh pihak Rusia hanyalah warga Ukraina atau diduga warga Ukraina. Biar Rusia tidak kehilangan muka, Putin dalam pidatonya berkomentar atas serangan tersebut. Siapapun mereka, siapapun yang membimbing mereka, kami akan mengidentifikasi dan menghukum siapapun yang berdiri di belakang teroris yang merencanakan kekejaman ini, yaitu serangan terhadap Rusia, serangan terhadap rakyat kami. Bagi pengamat intelijen, ini sebuah pernyataan yang bisa membawa perang lebih besar lagi di Ukraina dan di dunia, setidaknya di sisi barat Asia, di mana analisanya kurang lebih kira-kira demikian. Serangan berpola ISIS menarget masyarakat umum itu seperti serangan di Paris, di Bataclan, di November 2015 yang membalas serangan Perancis ke ISIS sebelumnya. ISIS juga menyerang Paris memakai Brussels Cell atau markas kecil di Brussels, Belgia, pasukan bayangan shadow-nya ISIS, yang kemudian di tahun 2016 Brussels Bomb terjadi dan dilakukan oleh ISIS. Kemudian yang jadi pertanyaan, mengapa ISIS sekarang menarget Rusia? Maka jawaban data intelijen pertahanan adalah, pertama, ISIS adalah musuh Suriah, di mana pemerintah Suriah Bashar al-Assad dibantu Rusia banyak mengebom wilayah yang diklaim sebagai wilayah negara ISIS. Dan yang menarik, data lapangan mendapatkan bahwa ISIS yang bergerak adalah ISIS-K. Apa itu? ISIS-K adalah pasukan dari negara Islam wilayah Khorasan atau Khorasan. Wilayah Khorasan adalah sekitar Iran, Turkmenistan, Tajikistan, dan Afghanistan. ISIS-K saat ini berperang dengan Taliban di Afghanistan. Taliban ingin menjaga keamanan wilayah di mana ISIS-K mau mengambil kekuasaan dengan terus menyerang banyak wilayah Afghanistan. Senjata ISIS dapat dipastikan disuplai oleh Amerika. Bulan lalu, awal Februari tahun 2024 ini, pemerintahan Taliban mengirim atashe pertahanan Taliban untuk berkantor di Moskow, di mana ini berarti Taliban memiliki keterkaitan dengan Rusia, di mana bisa dilogikakan serangan ISIS adalah serangan terhadap temannya musuh. Lalu ada perkembangan lagi, yaitu ada analisa lain bahwa Ukraina lah yang berada di belakang serangan ini, di mana dalam beberapa bulan terakhir banyak sekali infiltrasi individu dilakukan oleh pasukan Ukraina untuk mengebom dengan menggunakan drone. Yang ditarget adalah pangkalan militer, gudang senjata, depo minyak. Itu adalah ciri dari serangan Ukraina di dalam Rusia, di mana tipe serangan Ukraina tidak ada satupun menarget warga sipil, lebih ke military attack on Russia. Lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh Rusia kemudian? Menggiring opini ini adalah serangan Ukraina, sehingga mendapatkan legitimasi untuk menyerang Ukraina lebih masif, bahkan menyerang negara NATO lainnya, dan juga menggunakan operasi intelijen menyerang ISIS dimanapun berada. Dua front dimainkan Rusia, dan Putin jago sekali memanfaatkan setiap peluang bernegaranya. Peace.